Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada ya. Gimana di tempat kalian? Dingin ya teman-teman ya. Ini di Pasuruan itu dinginnya minta ampun nih. Ala-ala di Malang ya, gitu ya. Saya kalau di Malang itu harus demi pol ya. Kalau zaman kecil itu mandi di sungai itu ya biasa banget ya di Malang itu ya. Kalau mandi di sungai itu banget banyaknya, enak ya. Mau sekolah itu ya habis subuh itu ya semua mandi di sungai. Nah, semenjak ada PDAM, bos, ndak payu sungai ini gitu ya. Padahal ya airnya hangat ya di sungai. Teman-teman Selasa Pon itu sekedar intermezzo ya. Ada sebuah pertanyaan kaitannya dengan karma ya. Karma itu adalah ngunduk wae pakerti atau cokro manggilingan. Dan itu mutlak ya, mutlak terjadi. Ya, jadi kalau Anda pernah menyakiti orang ya, terus kamu kualat, nah itu karma. Kualat itu juga bisa seketika itu ya, atau juga bisa ditunda misalkan 1 bulan. 1 bulan kamu habis menyakiti orang terus kamu celaka, itu juga bisa. Atau juga 1 tahun, itu juga bisa. Atau 10 tahun, 10 tahun terus kamu menderita, itu juga bisa. Makanya teman-teman Selasa Pon ya, ini juga peton yang lain pun juga sama ya. Nah, cuma masalahnya yang saya bahas saat ini adalah karma ya, yang dialami oleh teman-teman Selasa Pon. Bahwasanya ketika kita ini pernah menyakiti seseorang ya, entah itu sadar atau tidak sadar ya, itu kita pasti akan mendapatkan balasan. Kenapa bisa seperti itu? Karena rasa sakit orang lain ya, itu akan menjadi sumbatan. Coba ya, coba kamu ketika kamu tersakiti mesti batin elek, mandar celoko, mandar wis pokoknya mandar. Dan itu muncul ya. Doa sumpah serapah itu akan muncul ketika kamu ingat dengan rasa sakitmu gitu. Ya. Nah, coba bayangkan ya. Ketika rasa sakitmu itu kamu alami ya, katakanlah sampai 10 tahun. Ya. Mosok sih doa sing jelek itu siji ae ndak tembus. Ya. Satu saja ndak tembus. Ya pasti tembus. Kita pakai logika ya, ini kita pakai logika sederhana. Pasti tembus. Nah, dan ketika dikabulkan sama Tuhan, kamu akan mengalami derita itu. Makanya karma itu mutlak. Makanya teman-teman Selasa Pon, ketika kamu berhubungan dengan seseorang ya, jangan sampai menyakitinya. Mesti kualat. Walaupun orangnya itu tidak malati gitu. Ya inilah hukum alam itu seperti itu. Hukum kausalitas, ada aksi, ada reaksi. Ketika kamu memberikan aksi, maka akan kembali dalam bentuk reaksi yang sama. Semakin besar aksimu, semakin besar reaksinya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Supaya alam ini tetap seimbang. Nah, inilah yang perlu kita sikapi, perlu kita sadari supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Makanya teman-teman Selasa Pon yang saat ini Anda sedang menjalani karma, yo disabar-sabar no, yo harus Anda jalani. Ya, harus Anda jalani. Cek ndak kroso kawin tirakat. Kawin poso, kawin wirid, kawin dzikir gitu terus. Kawin pokoknya kawin tobat. Ya, semakin berat tirakat yang kamu lakukan, maka rasa dari karma itu ndak berasa. Loh ya teman-teman, semakin muncul kesadaran diri, oh iya aku ini pernah menyakiti si A, saat ini hidupku berantakan, saat ini hidupku banyak masalah ya.
itu akan muncul kerelaan itu, keikhlasan itu. Oh iya. Saya pernah ya teman-teman ya, Selasa Pon ya, saya pernah itu menyaksikan sendiri gitu, karma yang seketika ya, seketika juga karma yang jaraknya 5 tahun dari perbuatan itu. Oh iya. Maka dari situ muncul kesadaran diri di dalam diri saya bahwasanya Tuhan itu adil gitu. Tuhan itu adil. Ketika kita diperlakukan ya yang sangat menyakitkan, bisa saja kualat itu bisa diberikan saat itu juga. Ini pernah saya alami ya. Jadi karma itu diberikan 30 menit dari rasa sakit yang saya dapatkan. Nah, itu teman-teman, sampai sekarang itu saya ingat itu loh ya. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, ingat ya, kasihan gitu loh ya. Kenapa harus seperti itu yes? Mending tidak kenal saja gitu loh ya. Kenapa harus menyakiti gitu ya? Mending tidak kenal gitu loh ya. Kenapa? Kasihan ya. Nah dari situ pelajaran, tidak sampai di situ ya. Selang 5 tahun ya, lebih lah ya, lebih dari 5 tahun lah ya, 2097 sampai 2007 dulu ya, 97 sampai 2007 mengalami juga gitu loh ya. Nah, rasa sakit itu saya berproses ya kurang lebih ya 5 tahunan ya, lebih lah, 2007 2008, 2009, 2010, 2011 ya, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 8 tahun teman-teman ya, 8 tahun baru Tuhan balaskan. Nah coba bayangkan ya, jadi kita ini tidak bisa lepas dari karma itu loh. Dan setiap orang, tidak hanya Selasa Pon, itu pasti punya kesalahan terhadap orang. Nah, masalahnya dari situ. Apakah Anda sadar? Ya, apakah Anda sadar pelajaran hidup seperti itu? Ketika kamu tersakiti, itu tenang saja, tidak perlu membalasnya. Tuhan pasti akan kasih balasan. Itulah karma. Begitu pula ketika kamu menyakiti, kamu akan mendapatkan balasan. Ya, cepat atau lambat itu mutlak pasti. Ya, dan karma itu lebih berat ya, sangat menyakitkan ya teman-teman ya. Lo ya teman-teman ya. Yang kedua itu pun juga saya itu butuh proses waktu kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun sampai 8 5 tahunan lah. Ya, 4 tahun sampai 5 tahun ya, saya untuk bisa sembuh dari rasa sakit itu. Ya, tahun ke-8 itu dikasih balasan ya. Dan Tuhan akan menunjukkan ya, ketika kamu disakiti ya, oleh orang ya, Tuhan akan menunjukkan balasannya kepadamu saat balasan itu datang. Yakin saya, tidak percaya silahkan, walaupun kamu tidak mencari informasi ya. Karena biasanya ketika karma ini ya, itu biasanya kita lost contact. Kita tidak tahu ya, keberadaan dia di mana, kita tidak tahu ya. Nah itulah yang terjadi ya, ketika dihancurkan ya, ketika dihancurkan itu ya, Tuhan akan menghancurkan itu. Wah sangat-sangat mengerikan ya. Saya berpikir yang kedua itu pun juga saya berpikir itu ya, kasihan gitu loh ya. Kita sebagai korban itu merasa kasihan, tapi kadang kita tidak berpikir ya, kita pun juga perlu dikasihani ya ketika kita tersakiti ya. Pada dasarnya seperti itu ya. Ya itulah makanya teman-teman Selasa Pon, ketika kamu tersakiti dan kamu sembuh dari rasa sakit itu, biasanya karma itu akan terjadi. Semakin cepat kamu sembuh dari rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain, maka karma itu akan semakin
cepat. Jadi tidak perlu balas dendam. Ya, ya. Paham ya? Dan ketika kita sebagai korban dari sesuatu itu ya teman-teman Selasapon ya. Ketika kita menjadi korban dan kita pernah melihat pelakunya itu hancur lebur ya. Hancur lebur, itu kita akan memiliki memiliki mental yang kuat itu. Sehingga ketika kita tersakiti itu biasa gitu. Kita tahu ujung-ujungnya orang itu pasti akan banyak masalah, pasti akan mendapatkan balasan. Itu ya. Walaupun kita tidak mendoakan yang jelek, ngapain? Memikir diri sendiri supaya kita keluar dari rasa sakit saja sulit kok mau mendoakan, kan ya lucu gitu. Itulah wujud keadilan Tuhan. Jadi teman-teman Selasapon yang perlu kita sikapi di sini adalah jangan pernah menyakiti orang lain. Ya, karena tobatnya sulit. Ya, kamu minta keikhlasan sama orang yang kamu sakiti itu sangat sulit. Ya, misalnya kamu sakiti, ya, saya menderita selama 5 tahun. Kira-kira saya bisa enggak memaafkan Anda secara ikhlas? Tidak akan bisa. Ya tidak akan bisa. Karena apa? Yo sudah terlalu sakit itu ya. Ibarat melek loro, melek kelingan, turu ngimpi. Akan seperti itu. Ya. Paham ya? Itulah, dan konsekuensi dari kita menyakiti orang itu adalah karma. Ya, makanya hati-hati ya. Makanya ada hari raya Idul Fitri itu kan itu ya. Supaya kita itu mencari keikhlasan. Nah, tapi ya tetap aja sih gerundel. Kalau kamu pernah jadi korban, tetap aja sih gerundel. Angel kau ikhlas. Itu ya. Kecuali kalau kamu sudah meninggal dunia. Baru kita ini kasihan. Yo sakno rek. Kenapa kok dia tega menyakiti saya? Yo sakno ya. Pasti biasanya seperti itu. Ya, demikian saudaraku Selasapon yang saat ini menjalani karma atau yang saat ini terzalimi. Ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, bahwasanya karma itu mutlak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.